Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Inosensia Najrina dengan NIM 2301511058 dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Udayana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sampah. Berikut adalah dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kehidupan sehari-hari, makan, belajar, mandi, jajan, dan lain sebagainya. Kategori sampah dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan beracun dan bahaya, sampah organik, dan sampah anorganik. Sampah bahan beracun dan bahaya B3, baterai, kabel, barang elektronik rusak. Sampah anorganik, plastik, semafor, kaca, dan lain. Sampah organik, daun, buah, makanan, dan lain-lain. Kemana perginya sampahku? Dibuang dengan pilah. Yang kedua, dibuang pada tempatnya. Yang ketiga, dibuang sembarang. Membuang sampah di sungai akibatnya menghambat perairan sungai. Sungai yang kotor dapat merambatkan dan menyebabkan banjir saat hujan akan datang. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah ada 3 cara. Yang pertama, gagah, pilih, olah. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanya daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak dipakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai meski dibiarkan begitu saja. Sampah ini akan menghilangkan dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini tidak bisa diolah kembali menjadi suatu yang dimanfaat bila dikelola dengan tepat, tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap karena hasil pembusukan dari sampah organik yang tercepat.
Sampah organik dibeda menjadi dua jenis, yaitu sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan airnya tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Yang kedua, sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air, contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk mengusir. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Manfaat sampah organik. Yang pertama, bisa digunakan untuk kompas atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buah busuk dan sayuran dapat diubah menjadi kompos dan pengolahan juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibutuhkan untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tetapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang timbul di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan timbul dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik: plastik, botol atau kaleng minum, kresek, bahan bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita memanfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya. Manfaat sampah anorganik adalah dengan menimbulkan kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplek meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya.